Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video tutorial pembuatan CRUD aplikasi NetBeans menggunakan bahasa pemrograman Java dan MySQL. Dan di sini saya berinisiatif teman-teman membuat video tutorial ini untuk membantu teman-teman mahasiswa, khususnya untuk program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya dalam membuat atau dalam mengerjakan soal ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Rian Noval Hais MKom. Saya dosen pengampu mata kuliah PBO2. Dan di sini teman-teman mungkin yang di kelas A1, A2 ataupun B1 mungkin sudah melihat ya atau pernah diajarkan atau dijelaskan tentang form register ini. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Yang jelas, langkah pertama yang perlu kalian atau teman-teman ingat adalah di sini teman-teman sudah membuat form register ya. Nah, form register di sini terdiri dari ID di mana isiannya adalah text field, nama lengkap, username dan password. Dan di sini ada button daftar dan back, dan di sini juga ada fitur search, ada text field juga ya teman-teman, ada button search, ada button edit, button delete sama button refresh. Dan di bawah di sini juga ada tabel. Tabel ini dibuat dari mendrag yang ada di swing controls yang ada di sebelah kanan, itu di drag saja dan teman-teman juga bisa beri nama. Nah, kemudian setelah register ini jadi, jangan lupa diberikan nama ya atau variable name-nya sesuai dengan keinginan kita sebenarnya, tapi nanti disesuaikan dengan source yang akan saya berikan ke teman-teman. Nah, di sini ada ID, text field-nya saya beri nama txt_id ya teman-teman. Kemudian untuk nama lengkap saya beri nama txt nama, username saya beri nama txt user, password saya beri nama txt pass double s ya, pass, dan satu lagi untuk text field search-nya saya beri nama txt cari, dan untuk tabelnya saya beri nama tbl1 ya, tbl1. Bisa dilihat ya teman-teman di desainnya. Setelah teman-teman membuat desain ini, teman-teman juga bisa mengkonfigurasi database-nya atau meng-create atau membuat database-nya. Sebelum itu teman-teman jangan lupa menyalakan XMPP-nya teman-teman ya. Apache-nya dinyalakan, kemudian MySQL-nya juga di start juga dinyalakan. Nah, ini sudah agar teman-teman bisa mengakses ini ya, bisa mengakses localhost PHP admin, yaitu server lokal yang digunakan dalam menyimpan data ya. Di sini khususnya yang digunakan adalah bahasa pemrograman MySQL. Nah, di sini kalian kalau misalnya ada yang lupa, saya bisa pandu ya teman-teman. Di sini ada fitur basis data, kita klik juga bisa. Nanti di sana tertera nama basis data apa. Yang jelas di pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman juga pasti mengingat atau sudah mengetahui namanya db_login ya. Kemudian kita buat, atau misalnya bahasa Inggrisnya create ya. Dan di sini kita akan beri nama tabelnya. Jadi ada database, di dalam database itu ada tabel-tabel, di dalam tabel-tabel itu ada, karena tabel itu sebagai entitas ya, sebagai entitas, dan entitas itu memiliki atribut-atribut. Nah, di sini saya memberi judul atau memberi nama tabelnya adalah admin, dan jumlah kolom yang saya butuhkan adalah 4. Kenapa 4? Karena berdasarkan desain di sini saya butuh 4, ID, nama lengkap, username sama password ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Kemudian di sini ketika kita sudah milih 4, kita kirim. Kemudian nanti di tiap atributnya di sini teman-teman kita berikan nama sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini ID ya teman-teman. Kemudian ada nama underscore lengkap. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, jangan sampai ada spasi ya, karena pengalaman saya kemarin-kemarin ketika saya sedang mencoba untuk membuat fitur update gitu, delete, itu masih ada error karena di salah satu atribut tabel di database-nya masih ada spasi ternyata ya. Jadi nama underscore lengkap. Kemudian saya gunakan username dan satu lagi password. Dan di sini untuk jenis atau tipe datanya saya gunakan varchar semua ya teman-teman. Karena
ketika saya mencoba sebelumnya, entah versi XMPP-nya atau seperti apa, ketika saya mencoba membuat tipe datanya yang ID itu integer, dia menolak ya. Ketika saya ganti varchar itu normal, artinya menerima. Ini varchar, kemudian panjangnya, ini digitnya teman-teman. Saya sih pilihnya 3, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ini nama lengkap mungkin 25, username-nya 10, passwordnya 10 digit ya. Jadi kalau misalnya lebih, dia tetap membatasi sampai 10 karakter atau 10 digit. Dan jangan lupa teman-teman bisa mendeklarasikan bahwasanya ID itu adalah primary key ya. Setelah itu ini kirim saja, kemudian di scroll ke paling bawah, nanti ada simpan. Oke, artinya di sini database-nya sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini bisa di-minimize saja. Kemudian langkah berikutnya ketika kita sudah membuat formnya, kemudian sudah diberikan variable name-nya, kemudian kita sudah membuat tadi database-nya teman-teman, lalu kita akan membuat file koneksi. Fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan antara Java dan MySQL. Intinya kalau misalkan ada berbau-bau istilah connection, result, kemudian ada SQL, kemudian ada statement, itu digunakan untuk memfasilitasi agar Java itu dapat terkoneksi dengan PHP. Nah, di sini di default package aja teman-teman ya. Dan yang jelas untuk buat file koneksinya harus dalam satu project atau satu package yang sama. Kita buat ya di sini new Java class, kemudian namanya koneksi, huruf kecil semua. Kalau saya teman-teman ya, nanti disesuaikan saja. Kalau misalkan teman mau koneksi pakai bahasa Inggris connection nggak masalah, asal nanti disesuaikan dengan script-script lainnya, harus sama namanya. Kita finish. Nah, nanti teman-teman di kolom deskripsi di YouTube saya, di bawahnya nanti akan saya coba fasilitasi untuk link downloadnya ya. Link download, jadi file yang pertama adalah file koneksi ya. Di sini ada file koneksi. Saya sudah buat sini ya teman-teman. Saya nanti sampai dengan update delete sampai sini deh. Sampai untuk target hari ini atau di video ini saya akan sampai search ya, fitur search. Pertama koneksi dulu teman-teman ya. Jadi biar dikoneksikan ini tinggal di copy paste saja teman-teman, karena kebetulan ini nama kelasnya itu udah sama. Jadi kalau kelasnya udah koneksi sama, jadi ini tinggal di copy paste semua. Tapi kalau nama file atau nama kelas yang kita buat tadi misalnya connection, ini tinggal diganti connection teman-teman. Intinya di sini. Ya, jadi ini tinggal di copy paste aja. Ntar saya drag dulu. Saya drag dulu semua sampai bawah, kemudian saya Ctrl C, saya pindahkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, artinya file koneksi sudah jadi ya di sini. Jadi ada import library-nya untuk kebutuhan koneksi Java dan MySQL-nya, kemudian sesuai dengan nama kelasnya adalah koneksi. Kemudian ini ada deklarasi variabel, connection itu con, statement itu stm. Kemudian di sini saya membuat sebuah metode yang namanya config. Nah, config ini untuk digunakan pada saat kita mau insert, update, delete ke database-nya. Nah, di sini ada fungsi untuk menghubungkan ya, dan URL-nya atau misalkan alamat JDBC-nya atau Java database connectivity-nya di sini ke localhost, mengacunya kepada database yang namanya db_login. Nah, jadi kalau teman-teman buat database namanya beda, ini harus disesuaikan. Oke, misalkan gagal, nanti ada notif koneksi gagal. Setelah itu, setelah file koneksi beres ya teman-teman atau selesai, kita menambahkan library dulu ya teman-teman. Tadi sudah dibahas sedikit tadi tentang JDBC. Kita juga butuh drivernya ya teman-teman, karena untuk mengkoneksikan antara Java dan MySQL-nya. Di situ ada folder library di project ya, atau di satu project yang sama. Itu kita klik kanan library-nya, kita add library ya. Kalau di versi 8.2 ini sudah ada teman-teman ya. Jadi kalau yang belum, saya sudah share di grup ya, di grup WhatsApp itu ada MySQL JDBC-nya, drivernya. Nah, ini diklik, kemudian di add library. Nah, setelah itu masuk di sini MySQL JDBC driver, MySQL connector, bla 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 ya. Di sini sudah terkoneksi atau sudah terhubung. Di sini artinya sudah ditambahkan ya drivernya. Selanjutnya teman-teman, kita kembali ke apa namanya, rancangan tadi. Nah, ini dia, ke file formnya ya, ke form registernya. Kemudian setelah itu kita akan mendeklarasikan awal dulu. Kita back ke source-nya. Di sini ada tab ya, ada design, ada source. Kita ke source-nya. Nah,
saya pun sudah menyiapkan file namanya deklarasi awal, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dibuka nanti deklarasi awalnya. Nah, dan di sini sudah saya berikan angka ya 1 2 3. Artinya teman-teman harus menambahkan ini yang pertama. Import Java SQL bla bla bla, ini tambahkan dulu library-nya. Kemudian kita simpan di paling atas. Satu. Yang kedua, di sini ada keterangannya juga ya, teman-teman. Yang kedua, kita tambahkan deklarasi connection tadi. Sama halnya pada saat koneksi yang ada di file koneksi, yaitu connection, kemudian statement, kemudian string di sini ya. Ini khusus untuk artinya khusus untuk file frame-nya ya. Kita deklarasikan lagi, kita copy, kita simpan di bawah sini, teman-teman. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan yang ketiga adalah di bawah constructor init components. Ya, ini udah bawaannya. Kita copy saja ininya saja di teman-teman, dari koneksi sampai dengan sini ya. Kita copy, kita simpan di bawah sini. Nah, ini sudah beres nih teman-teman. Jadi ini untuk deklarasi variabelnya juga ya. Nah, setelah 3 ini selesai teman-teman, artinya kita sudah mendeklarasikan awal ya, mendeklarasikan awal persiapan agar Java ini atau frame formnya ini nanti data yang diinputkan itu bisa masuk ke dalam database SQL-nya. Nah, setelah itu saya akan membuat satu method void ya teman-teman. Di sini teman-teman juga saya akan sediakan filenya nanti ya. Di sini ada create and read ya. Saya untuk create dulu untuk input database dulu. Di sini saya tinggal copy paste lagi teman-teman. Kemudian saya simpan di bawah sini aja ya. Saya simpan di bawah. Jadi teman-teman bisa ngecek antara kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup, di bawahnya di paste. Nah, nanti ini kalian bisa buat di atasnya yaitu metode void ya. Jadi void misalnya insert kurung buka, kurung tutup, titik koma, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kemudian ditutup sama kurung kurawal tutup ya. Jadi teman-teman sudah buat void, metode void namanya insert. Nah, di sini ada simbol merah, ada kuning merahnya. Di sini yang salah ada ini. Saya lupa. Untuk text fieldnya namanya bukan ID tapi tadi mungkin teman-teman ingat yaitu txt ID ya. Txt ID di sini pun sama namanya txt ID. Ya teman-teman sudah buat sesuai dengan ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya memang namanya ID tapi saya ubah karena khawatir bentrok dengan nama atribut yang ada di database ID. Nah, ini di oke saja. Jadi ini sudah ada ya void atau metode insertnya, kemudian tinggal kita panggil teman-teman. Ini untuk di daftar ya. Jadi skenario nya saya masukkan ID, nama lengkap, username, password, di daftar, nanti masuk ke database. Kita double klik button daftarnya, kemudian kita tinggal panggil tadi ya, insert kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, cara mengujinya kita klik kanan saja, kemudian di run file. Ini mungkin agak sedikit lama ya teman-teman untuk running filenya, jadi mohon bersabar karena mungkin spek laptop saya juga tidak begitu mumpuni ya untuk running lebih cepat. Nah, ini muncul, kemudian ID-nya misalnya saya kasih contoh satu, nama lengkap saya misalnya Rian Naufal, kemudian username-nya Rian, passwordnya adalah Rian ya, kemudian saya daftar. Nah, nanti ada notif si file berhasil. Ini belum masuk ke tabel sini ya teman-teman, jadi teman-teman bisa melihat di database-nya dengan cara klik database-nya, kemudian ke tabel yang dimaksud, kemudian kita jelajahi. Nah, di sini ada ID 1 Rian Naufal, Rian. Nah, artinya menu insert database ini telah berhasil ya teman-teman. Ini yang baru yang pertama ya teman-teman. Jadi ini baru bisa menampilkan saja ya. Nah, bukan menampilkan, malah menginsert ya, atau memasukkan data dari frame form yang ada di aplikasi NetBeans masuk ke dalam PHP admin untuk database-nya di sini. Nah, kita tambahkan mungkin satu lagi ya teman-teman ya. Satu, saya tambahkan 2, nama lengkapnya Naufal Hais, username-nya Naufal, passwordnya Naufal. Kemudian saya daftar. Berhasil lagi, saya cek database-nya, ini saya refresh terlebih dahulu. Kemudian, nah di sini sudah ada 2 ya, 1, 2, Naufal Hais, Naufal. Oke, ini membuktikan bahwasanya menu atau fitur insert-nya sudah bekerja. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkannya ya, read-nya gitu. Nah, di situ pun saya sudah menyediakan teman-teman
Jadi teman-teman kalau misalkan mau mengecek juga ya, sebenarnya yang paling penting query-nya adalah di sini adalah insert into. Jadi untuk query-nya atau bahasa MySQL-nya teman-teman di sini ada insert into, artinya masukkan ke database, bukan database ya, database yang tadi sudah dikonfigurasi pada db_login pada file koneksi. Nah, di sini untuk menuju kepada tabelnya namanya admin, value-nya yang diinputkan adalah ID dengan apa namanya? Dengan ID di sini ada txt nama, ada txt user sama txt pass ya teman-teman. Nah, di sini untuk bla bla blanya simpan berhasil dan seterusnya ya di sini. Jadi disesuaikan saja. Jadi sudah bisa diinputkan ya database-nya ya ke database. Bentar. Oke, kemudian itu sudah berhasil. Oh, mohon maaf ya teman-teman, tadi saya agak bingung di sini kenapa namanya masih ID gitu. Ternyata sudah diganti. Ini jangan ID ya teman-teman, tapi txt ID. Txt ID-nya txt nama. Jadi menginsert ke database-nya sesuai dengan value yang diberikan oleh txt ID, txt nama, txt user sama txt pass ya. Jadi logika sederhananya seperti itu, dan kalau misalnya berhasil akan menampilkan notifikasi yaitu simpan berhasil. Selanjutnya ada tampil database ke JTable-nya ya. Kita buat lagi, kita buat lagi metode namanya tampil data. Kita copy paste saja teman-teman, Ctrl C, kita simpan di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman agak bingung, bisa memperhatikan di sini ada kurung kurawal buka untuk void insert, dan di sini ada kurung tutupnya. Untuk cara membuatnya berarti harus di bawahnya teman-teman, jangan sampai di tengah-tengah antara kurung kurawal tersebut, nanti akan error. Nah, kita pastekan ya di sini. Kemudian bentar. Oh, ada yang kurang ternyata. Nggak semua ke copy ya. Nah, ini saya tarik aja, kemudian Ctrl C, saya kembali lagi ke sini karena tadi source-nya nggak semua ke copy paste ya. Nah, di sini yang artinya belum selesai, di sini ada notifikasi ya. Jadi kalau misalkan ada notif kuning gini nggak masalah teman-teman, tapi kalau ada notifnya kuning tapi ada merahnya itu harus klik. Kemudian ada notif add import for Java Swing bla bla bla. Artinya teman-teman harus jadi NetBeans ini merekomendasikan ke teman-teman harus mengimport library namanya Java Swing table-nya gitu. Jadi untuk apa namanya? Untuk mendukung source default table model yang di sini ya. Jadi kita klik saja. Nah, nanti akan menambah otomatis dan notifnya pasti hilang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita sudah punya juga satu void tampil data, dan ini paling atas otomatis muncul ya, import Java Swing table bla bla bla. Nah, jadi tampil data itu untuk apa Pak? Nah, tampil data itu bisa untuk menampilkan sesuai dengan isi di TBL1 nanti. Nah, jadi isi di database dengan cara select bintang from admin. Select bintang itu artinya memilih bintang itu semua ya, keseluruhan, from admin artinya dari tabel admin, kemudian dimunculkan ke TBL1. TBL1 itu apa Pak? Yaitu nama tabel yang ada di sini. Nah, check variable name ya, TBL1. Nah, nanti teman-teman bisa menyimpan void atau memanggil tampil datanya ini di bawah sini nih, di bawah deklarasi koneksi database-nya. Di bawahnya misalnya tampil data sesuai ya namanya, kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, jika sudah, coba di run lagi ya teman-teman, semoga berhasil. Saya klik kanan run file. Semoga sudah muncul ya. Oh, ini saya belum close ide-nya. Nah, otomatis muncul nih teman-teman. 1, 2. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi ke PHP admin gitu. Nah, jadi salah satu aplikasi yang sudah ya artinya yang tadi masih kita butuhkan bisa di close ya teman-teman. Karena nanti kita bisa melihat view-nya dari langsung di JTable yang ada di JFrame form-nya di NetBeans-nya ya. Nah, ini sudah ada muncul. Kita boleh tambahkan lagi ya 3. Oh, ini harus pakai refresh ini. Nah, button refresh-nya juga bisa ditambahkan teman-teman. Ini saya close dulu. Ini ada button refresh, double klik button refresh-nya bisa untuk panggil tampil data juga. Jadi kalau misalkan ada yang belum masuk gitu datanya, bisa di refresh dengan memanggil void tampil data dan tampil data tadi yang sudah kita buat. Saya klik kanan lagi, run file. Kemudian bisa dilihat ya teman-teman hasilnya. Oke. Saya tambahkan lagi misalkan 3. Namanya Hais, kemudian ininya Hais juga. Saya daftar, simpan berhasil.
Kalau ini belum, kita refresh. Nah, biar muncul gitu ya. Maksudnya dia fungsinya seperti itu. Oke, untuk create sama read udah beres ya teman-teman. Kita coba tambahkan lagi fitur-fiturnya sesuai dengan file yang sudah saya berikan saja ya. Koneksi sudah, deklarasi awal sudah, create dan read udah. Nah, sekarang update delete ya, update delete. Langkah pertama teman-teman untuk update ya, untuk update delete itu membutuhkan most event click dulu ya. Jadi agar si tabel tersebut teman-teman bisa diakses. Intinya gini, metodenya tabel yang tadi sudah kita buat itu bagaimana caranya agar data-data yang di tabel itu ketika diklik muncul lagi di text field yang sudah kita buat. Karena proses update-nya, proses delete-nya itu disesuaikan terhadap pemilihan kita tadi. Ya, jadi misalkan gini, teman-teman kalau misalkan mungkin saya run dulu ya untuk memperjelas sedikit ya. Jadi kalau teman-teman mau mengakses yang satu, jadi harus diklik dulu kan. Nah, ini harus muncul nih nanti di apa namanya? Di text field-nya. Kemudian misalkan kita pilih 2 juga akan muncul di sini gitu. Nah, untuk bisa membuat fitur seperti itu, maka kita butuh klik kanan ya teman-teman, klik kanan events, kemudian kita pilih mouse click. Nah, nanti akan menuju kepada tempat script yang kita akan copy paste tekan ya. Di sini saya sudah buat ya teman-teman, jadi teman-teman tinggal di copy paste aja nih. Jadi tidak perlu dibuat lagi. Kok saran saya ini mah nggak perlu dibuat lagi deh apa namanya metodenya gitu. Sebenarnya bisa dibuat terus kemudian dipanggil, tapi ini disimpan saja ya karena fungsinya disimpan di sesuai dengan mouse click-nya tadi ya. Nah, di sini. Jadi ini untuk membuat fitur seperti ini teman-teman ya. Ketika kalian klik kanan, run file. Jadi disesuaikan dengan ID-nya di sini. Select bintang from admin where ID tabel klik. Nah, tabel klik ini disesuaikan dengan tadi mouse event kliknya. Jadi kalau misalnya kita klik ini, nah muncul ini 1 Rian Noval, Rian bla bla bla. Ketika saya klik 2, nah beda 2, 3. Nah, jadi proses update-nya tuh dari sini, karena kita harus nge-update dari text field-nya dong. Jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik di sininya. Artinya kita nggak bisa apa ya bahasanya, kita nggak bisa ngubah-ngubah dari sisi tabelnya, tapi kita mengubahnya dari isian yang ada di text field yang ada di JFrame form-nya seperti itu. Nah, setelah mouse click beres ya, ini mouse click-nya dulu beres. Kemudian langkah berikutnya kita tinggal jangan search dulu ya, kita update dulu. Dikit kok ini source-nya. Saya sudah membuat namanya void update data, Ctrl C, disimpan di paling atas lagi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada void-nya saya simpan di paling atas biar gampang nih. Insert udah, tabel data udah, kita enter 2 kali lagi teman-teman. Kita pastekan namanya void update data. Terus gimana cara kita mengaksesnya atau bagaimana cara kita memfungsikannya, kita tinggal ke buttonnya. Tapi di sini teman-teman yang kalian harus lihat ya teman-teman, di sini ada execute update di sini. Untuk query-nya adalah update. Fungsi update itu untuk mengedit ya, mengedit data. Update admin, jadi ke tabel admin, set nama lengkap disesuaikan dengan txt nama nanti text field-nya. Kemudian username disesuaikan dengan txt user, nama text field-nya lagi, password juga. Nah, di mana yang dijadikan acuan atau dijadikan atribut petunjuk atributnya gitu, atau acuannya adalah ID menggunakan txt ID. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Kita klik kanan, run file. Jadi oh ini belum ya, belum saya panggil, lupa, mohon maaf teman-teman. Ini saya close dulu, ke desain dulu teman-teman. Di sini ada menu edit ya, atau update sebenarnya, double klik, kita tinggal panggil update ya, kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, oh bukan ya, void apa tadi namanya, update data, lupa update data. Klik kanan, run file. Menunggu dulu. Nah, di sini misalnya kita klik tadi ya, ini fungsi event mouse click-nya, misalkan yang highs. Kemudian yang highs ini saya tambahkan Rian-nya. Rian misalnya. Kita edit. Nah, di sini ada update berhasil. Nanti bisa dicek teman-teman yang ID nomor 3 gitu, yang tadi highs berubah jadi Rian highs. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya saya klik yang nomor 2 deh, ada Noval highs, saya tambahkan Rian ya, jadi biar lengkap Rian Noval highs. Saya edit. Nah, update berhasil.
dan akan muncul Rian Novel Heist seperti itu. Fungsi update-nya juga sudah selesai. Selanjutnya teman-teman, kita akan kembali lagi ke fitur delete ya, fitur delete. Nah, di sini juga ada teman-teman, sudah saya buat fitur delete-nya ada di poin 4. Nah, di sini ada fitur delete, kita copy paste aja. Sama seperti tadi yang update, kita copy, kemudian kita simpan di atas lagi. Ini di enter 2 kali, paste. Nama Nama metodenya adalah void delete data. Berarti kita tinggal ke design, double klik button delete-nya, kita panggil delete ya, delete data kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, kita coba lagi ya sekalian, run file. Oke, kita tinggal pilih misalnya 3 ya, 3 kita delete. Nah, delete berhasil. Oke, kalau ini masih seperti ini kita refresh saja. Nah, nanti akan hilang. Gampang ya teman-teman ya, update udah, delete udah. Ini mungkin kita tambahkan lagi ya, 3 misalnya namanya siapa nih, saya tulis Nala ya, Nala misalnya, daftar berhasil. Saya tambahkan lagi ID-nya 4, saya kasih nama Arsya. Ini nama anak saya teman-teman ya, Arsya, kemudian ada passwordnya Arsya. Udah benar nggak namanya? Arsya. Kemudian daftar lagi. Oke, di sini belum berubah karena kita belum refresh. Nah, ada 4 ya. Nah, setelah itu satu lagi teman-teman yang sebenarnya ini digunakan untuk ujian tengah semester kalian, yaitu fitur search ya. Fitur search tinggal kalian lihat lagi di poin 2 ya kalau nggak salah. Nah, ini kita copy paste lagi, void cari data, copy paste, kemudian kita simpan di source-nya di sini ya, di paling bawah aja deh, di paling bawah, enter. Aduh, salah di sini. Bentar. Oh bukan, ternyata ini mouse click ya, even mouse click salah di sini harusnya. Di sini enter, paste. Nah, jadi void cari data, tinggal. Dan yang perlu kalian perhatikan di sini untuk cari data, ini select bintang ya, sama untuk menselect atau memilih semua data dari tabel admin, di mana username-nya di sini saya fokusnya hanya untuk username ya. Jadi nyarinya itu keywordnya itu berdasarkan username. Like itu seperti ya, pakai persen di sini kodenya itu untuk txt cari. Txt cari adalah nama text field yang ada di sini ya. Txt cari. Jadi disesuaikan dengan nama text field yang kita inputkan di situ. Nanti akan mencari. Seperti itu query-nya. Dan nanti juga mengacu kepada tabel 1 ya nanti. Ini jangan sampai beda nama tabelnya. Kalau sudah, tinggal diklik kanan. Belum ya nih. Design, ini cari data ya. Kita double klik dulu search-nya. Kemudian kita panggil cari data kurung buka kurung tutup titik koma. Kalau sudah, diklik kanan, run file. Oke, di sini misalnya kita mau nyari data ya. Misalnya berdasarkan username ya teman-teman. Jadi sini dari Rian, Novel, Nala, Arsya. Ketika saya ketik NA, berarti yang akan muncul adalah Novel sama Nala. Search. Nah, Novel sama Nala. Kalau saya ketik Arsya ya, pasti akan muncul Arsya. Berdasarkan username ya teman-teman ya, bukan berdasarkan nama lengkap. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berdasarkan nama lengkap ya disesuaikan aja tadi dengan nama lengkap. Kalau berdasarkan ID ya diganti dengan ID kayak gitu. Kalau misalkan mau banyak, itu ada fiturnya lagi. Artinya untuk source-nya itu tinggal ditambahkan saja, misalkan berdasarkan ID, nanti berdasarkan apa, like-nya itu ya. Jadi menambahkan query-nya itu pas di like, persen, dan bla 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 nya itu ntar ditambahin, sehingga teman-teman bisa nyarinya itu bukan hanya berdasarkan username, tapi berdasarkan ID, nama lengkap, dan password. Tapi di sini saya fokus untuk username dulu teman-teman ya, khusus gitu. Di sini misalkan kalau saya nyari Rian, RI, search, akan muncul Rian, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti untuk untuk source code-nya bisa kalian lihat di kolom deskripsi di bawah. Insya Allah saya akan buka atau saya akan share, atau teman-teman bisa akses nanti. Saya akan simpan di sana. Dan mohon maaf juga kalau misalkan videonya terlalu cepat saya dalam menjelaskan. Kemudian kalau ada hal-hal yang masih kurang dipahami, enaknya sih teman-teman bisa pas tatap muka itu
bisa bertanya langsung gitu dibanding dengan Wapri. Kalau Wapri jujur agak kesulitan kalau misalkan memang tidak melihat secara langsung ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak lihat skripnya seperti apa, nggak lihat notif errornya kenapa, itu lebih sulit gitu dibanding kalau misalkan bisa berdiskusi secara langsung. Seperti itu saja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan ya untuk video tutorial pembuatan aplikasi CRUD-nya. Dan di sini kasusnya adalah membuat form register. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, karena hakikatnya saya sebagai manusia memang banyak sekali kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena memang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya teman-teman.